Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kita mengharap doa para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Karena doa para malaikat kepada kita itu pasti mustajab. Sebagaimana dinyatakan banyak para ulama, diantaranya perkataan Abul Hasan Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Umdatul Qari. Beliau mengatakan doaul malaikati mustajabun. Doanya para malaikat dipastikan akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan yang sama dikatakan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari, mengatakan wa ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun. Dan sesuatu yang diketahui bahwa doa para malaikat itu pasti diijabah. Kemudian juga hal yang sama dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk berhubungan dan si istri enggan untuk melakukannya, kemudian suami tidur dalam kondisi marah, maka para malaikat akan melaknat sampai subuh. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar mengambil perkataan Ibnu Abi Hamzah dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan fihi dalilun ala qabuli du'ail malaikati min khairin aw syarrin likaunihi sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik. Dalam hadis ini ada dalil tentang doa-doa para malaikat itu akan dikabulkan, baik doanya baik atau doanya tidak baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti dengan perkara itu kepada para wanita yang enggan untuk melayani suaminya, ditakut-takuti dengan doa para malaikat yang merupakan laknat, menunjukkan bahwa doa para malaikat itu mustajabah, akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sinilah pembahasan kita akan mulai. Karena betapa mustajabnya doa para malaikat, maka sudah selayaknya bagi kita kaum muslimin mengharap doa-doa mereka. Lalu amal apa saja yang bisa mendatangkan doa para malaikat kepada kita? Sebelum itu kita jelaskan, hubungan para malaikat dengan kita manusia itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, para malaikat mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk berupa manusia ini adalah makhluk yang akan merusak di bumi dan akan menumpahkan darah? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih paham tentang ciptaanku dari kalian. Sejak itulah hubung kait para malaikat dengan manusia berjalan. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam Adam, Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat untuk sujud. Allah katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila sudah kusempurnakan ciptaan Adam, kemudian kumasukkan ruh ke dalam Adam, segeralah kalian sujud kepada Adam. Maka saat itulah ketika Adam betul-betul hidup dengan jasad dan ruh, semua para malaikat sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua para malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Lah sejak itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, hubungan para malaikat dengan manusia akan senantiasa terjalin. Mulai daripada alam ruh, di mana para malaikat mengambil salah satu ruh dari alam ruh, kemudian dimasukkan ke dalam janin manusia, dan menjadilah janin itu hidup. Kemudian mereka merawatnya sampai kemudian janin itu menjadi bayi dan terlahir ke dunia. Setelah terlahir ke dunia, maka para malaikat terus kemudian mengawasi Bani Adam, menjaganya, mencatat amalannya, dan juga memperlakukan mereka dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika ajal menjemput. Yang mencabut ruh juga para malaikat, yang membawakan kain kafan dari sorga juga para malaikat, yang membawakan minyak wangi dari sorga juga malaikat, yang membawa ruh dalam kapan ke langit berjumpa dengan Allah juga para malaikat, kalau ruhnya orang-orang yang beriman. Kemudian saat masuk ke alam barzakh, ada dua malaikat yang menanyakan soal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itulah Munkar dan Nakir. Para malaikat juga berhubungan dengan manusia dalam kubur. Kemudian setelah manusia berada dalam kubur, kemudian kiamat dibangkitkan. Yang meniup sangkakala juga malaikat, baik sangkakala yang pertama yang membuat kejutan dan kematian, ataupun sangkakala kedua yang membuat kebangkitan dan perkumpulan manusia di padang mahsyar. Sampai kepada manusia berada di padang mahsyar, mereka pun dipagerin para malaikat yang bersap-sap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ada di antara mereka yang masuk ke dalam sorga dan neraka. Dan di dalam sorga juga penuh dengan para malaikat. Bahkan ketika orang-orang yang masuk sorga, malaikatlah yang pertama memberikan salam, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian di dunia. Dari uraian ini kita tahu bahwa para malaikat tidak mungkin lepas dari kita, dan kita sangat yakin keberadaan mereka. Karena keberadaan para malaikat bisa kita rasakan. Walaupun mereka makhluk yang tidak bisa dilihat kita, tetapi keberadaan mereka bisa kita rasakan. Dengan cara apa? Dengan cara gerakan-gerakan badan kita ketika hendak melaksanakan kepada ketaatan. Saat kaki-kaki Anda datang ke Masjid Muhajirin, dorongan siapa kalau bukan para malaikat? Saat orang-orang membawa harta untuk bersedekah, dorongan siapa? Sehingga mereka rela melepaskan harta mereka untuk disedekahkan. Saat lisan-lisan mereka berzikir, membaca Quran, kenapa lisan itu bergerak?
itu semua adalah dorongan para malaikat. Setiap kebaikan ada para malaikat yang mendorongnya. Artinya kita bisa merasakan keberadaan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja yang menjadikan malaikat cinta dengan kita? Dari perasaan cinta itulah akhirnya mereka mendoakan rahmat dengan kita, mendoakan ampun kepada kita, dan mendoakan kebaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa para malaikat itu ada dua macam. Ada doa yang isinya kebaikan, baik berupa rahmat ataupun ampunan. Tapi ada juga doa para malaikat yang isinya penuh dengan laknat dan keburukan. Lah dua-duanya mustajab. Baik para malaikat mendoakan dengan doa kebaikan kepada kita mustajab, baik para malaikat mendoakan dengan laknat kepada kita, dua-duanya mustajab. Karena malaikat adalah makhluk yang taat dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat dari mulai diciptakan sampai diwafatkan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyingkat waktu, siapakah manusia-manusia akan mendapatkan doa kebaikan? Pertama, ta'limun nasil khaira. Orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit serta penduduk bumi, sampai kepada semut di lubangnya dan ikan-ikan di dasar lautnya, mereka mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Minimalnya seorang ayah mendidik anaknya, atau seorang ibu mengajarkan anaknya dengan ajaran-ajaran yang baik, mengajari mereka salat, mengajari mereka membaca Quran, mengajari mereka berbudi pekerti yang luhur, dan begitu seterusnya. Atau mungkin guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, yang mengajarkan pendidikan yang baik kepada anaknya, ataupun mungkin para ulama, para ustadz, para kiai yang mengajak umat untuk berbuat baik. Semuanya akan didoakan para malaikat dengan kebaikan. Maka jadilah pelopor kebaikan dan jangan jadi pelopor keburukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-salatu ala mayaminis saf. Melakukan salat mengambil sisi sebelah kanan dalam saf. Pamannya ini saf pertama dari ujung ke ujung, ambil sebelah kanan dulu, kecuali kalau sudah penuh baru ambil sebelah kiri. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka mendoakan kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan saf. Jadi kalau seandainya orang masbuk, kemudian ada orang yang sholat sendirian dan kita hendak menjadikan dia imam kita, jangan ngambil posisi sebelah kiri, tapi ambil posisi sebelah kanan. Karena para malaikat akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengambil saf sebelah kanan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salatu fi safil awal. Orang yang mengambil posisi di saf pertama dalam salat. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffi al-awwal wal muadzin yaghfiru lahu mada sautihi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan doa yang baik kepada orang yang berada di saf pertama dalam salat. Dan para muadzin akan diampuni dosanya sejauh suara yang diteriakkannya. Lihat bagaimana saf pertama. Makanya Rasul mengatakan, sekiranya manusia tahu tentang rahasia di saf pertama, pasti mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak dan siap mengundi. Tapi kebanyakan hari ini orang tidak peduli dengan saf pertama. Kadang-kadang masuk masjid padahal dia datangnya awal, tapi ketika sholat ngambil pula di saf kedua atau ketiga. Dia tidak tahu rahasia saf pertama itu. Bahwa di situ adalah tempat kita didoakan para malaikat. Kemudian yang keempat adalah saddul faraj bainas sufuf. Orang yang merapatkan ketika salat di antara saf-saf makmum. Makanya perintah imam dimanapun, masjid manapun, musola manapun, apa perintah imam ketika sebelum salat? Kata imam, rapatkan safnya, luruskan safnya, sawwu sufufakum. Rapatkan saf kalian, luruskan saf kalian. Itu selalu imam diajarkan seperti itu, siapapun yang menjadi imamnya. Tapi kadang-kadang makmum ini aneh, enggak mendengar suara imam yang memerintahkan untuk merapatkan saf. Nah, ini kekeliruan makmum saat salat. Padahal Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan dengan doa yang baik orang-orang yang menyambungkan antara saf di antara orang-orang yang salat. Dengan cara apa merapatkan saf? Nabi SAW merintahkan untuk menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, akalatis sahari. Tidak mengabaikan makan sahur bagi orang-orang yang berpuasa. Entah puasa yang bentuknya harian seperti Daud, entah puasa yang bentuknya pekanan seperti Senin Kamis, entah puasa yang bentuknya bulanan seperti Ayyamul Bid, atau mungkin yang bentuknya tahunan seperti puasa Arafah, ataupun mungkin puasa di bulan Muharram, dan begitu seterusnya. Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan doa kebaikan bagi mereka yang mau bangun untuk makan sahur ketika berpuasa. Kemudian yang keenam, intidarus salati ba'da salati. Menunggu salat setelah salat. Namanya tadi salat maghrib, tidak pulang karena menunggu salat isya. Dia tetap duduk di masjid. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seseorang berjamaah itu lebih baik dibandingkan salatnya sendirian dalam rumah. Sampai kepada fa idza dakhala al masjid kana fi salatin ma kanatis salat tahbisuhu wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Maka barang siapa yang masuk masjid kemudian dia senantiasa tidak bergerak setelah melaksanakan salat karena menunggu salat berikutnya, maka para malaikat akan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dha fihi au yahdutsu fihi. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, hapuskan kejahatannya, keburukannya dan dosa-dosanya. Lihat bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang yang hanya duduk menunggu salat setelah salat dengan doa kebaikan. Kemudian yang nomor 7, iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit satu di antara hak seorang muslim.
Kata Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu 6 perkara. Salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Dan Rasul mengatakan, ma min muslim ya'udu musliman illa yab'atsullahu ilaihi 70,000 malakin yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahari hatta yumsiha wa fi ayyi sa'atil laili hatta yusbiha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mengunjungi muslim yang lainnya. Artinya ada saudaranya yang muslim sedang sakit, kita mengunjungi dia, kecuali Allah akan kirim 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat, ini bukan sedikit. Untuk apa 70.000 malaikat ini? Untuk mendoakan kebaikan pada jam-jam berapa saja ketika di siang hari kita berkunjung, atau pada jam-jam berapa saja ketika di malam hari kita berkunjung. Maka jangan sia-siakan doa malaikat sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kita. Ini kesempatan. Boleh jadi mungkin yang sakit tetangga kita, yang sakit teman kita, apakah dia terbaring di rumah atau di rumah sakit. Maka kalau kita datang mengunjungi orang-orang yang sedang sakit itu, mereka mendapatkan doa para malaikat sebanyak ini, 70.000 malaikat. Kenapa sedemikian tingginya pahala orang-orang yang mengunjungi orang sakit? Karena kunjungan kita kepada orang sakit itu membawa pengaruh positif kepada orang sakit. Orang sakit ini terkadang sakitnya biasa, tidak terlalu parah, tetapi ketika tidak ada yang berkunjung kepada dia, yang sakit itu bukan penyakitnya. Terkadang yang sakit itu kenapa keluarganya, kenapa kawannya tidak datang mengunjunginya. Makanya ketika kemudian kita mengunjungi orang sakit, mereka senang, karena mereka berhajat kepada doa-doa kita. Makanya disunnahkan kalau kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan kesembuhan. Lah kesembuhan ini datang dari mana saja. Bisa dari obat yang dokter berikan, bisa dari perawatan yang perawat berikan, atau boleh jadi dikarenakan sebab doa kita kepadanya. Jadi mengunjungi orang sakit juga berperan kesembuhan dia. Salah satunya doa yang kita harapkan kesembuhan kepada saudara kita yang sakit itu. Makanya ini juga kenapa orang-orang yang mengunjungi orang sakit itu mendapatkan banyak doa para malaikat. Kemudian yang nomor 8, alladzina yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikah ma dama yusalli alayya falyaqulil 'abdu min dhalik falyaqil abdu min dhalik au liyukthir. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku, kata Nabi, kecuali para malaikat akan mendoakan dia kebaikan kepadanya selama dia terus lisannya bersalawat. Maka silahkan sedikit salawat atau banyak salawat. Tentu kita memilih yang banyak salawat, karena makin banyak salawat kita kepada Nabi SAW, maka makin banyak para malaikat yang mendoakan kebaikan kepada kita. Kemudian yang nomor 9, an-naumu tahiran, tidur dalam kondisi suci, baik suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil. Nabi SAW mengatakan, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqidu sa'ah minal laili illa qala al malaku Allahumma ighfir li abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam posisi dia suci, kalau dia junub dia mandi, kalau dia berhadas kecil dia berwudu, kemudian tidur, maka Allah akan kirim para malaikat untuk berdiri di samping kanan dan kirinya. Setiap dia terjaga ataupun bergerak ke samping kiri atau ke kanan, maka para malaikat di samping kiri ke kanan itu akan mengatakan dan berdoa, ya Allah, ampuni hambamu ini
ya Allah ampuni hamba-Mu ini karena dia tidur dalam posisi suci. Jadi jangan remehkan berwudu sebelum tidur, karena tidurnya seorang yang beriman ini berpahala. Tidurnya orang yang beriman kalau tahu ilmunya adalah berpahala. Padahal dia tidur, dia tidak ngapa-ngapain. Orang tidur mau ngapain? Baca Quran tak bisa, zikir tak bisa, solat tak bisa, sedekah tak bisa. Orang tidur tidak sadar. Tapi bagi seorang mukmin tidur itu sebuah ibadah. Salah satunya tidur dalam posisi dia tahirah, bersih dari hadas kecil atau besar. Maka selamat tidur dijaga para malaikat dan didoakan kebaikan. Sekiranya Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia di atas doa kebaikan para malaikat, husnul khatimah. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, mereka orang-orang yang mudah untuk bertobat. Setiap dia melakukan kesalahan, dia langsung bertobat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu. Allah mengatakan para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji kepada Rabb mereka, dan mereka beriman dengan Allah, dan mereka memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, Engkau telah meluaskan segala sesuatu dari rahmat-Mu dan pengetahuan-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Jadi orang-orang yang bertobat atau mudah bertobat setelah melaksanakan kesalahan, maka para malaikat di sekitar arsy dan pemikul arsy akan mengatakan, faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang mudah bertobat. Ini juga sebab doa para malaikat yang ke-10. Yang ke-11, orang-orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Orang-orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Boleh jadi kita punya saudara, sanak famili, kerabat, atau siapapun yang jauh jauh di sana. Kita di Batam, orang itu di kampung. Tapi selepas sholat atau di waktu-waktu mustajab kita doakan. Mungkin kita mendoakan adik kita, kakak kita, paman kita, saudara kita, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang mendoakan orang lain dan orang yang didoakan tidak tahu, maka orang-orang yang mendoakan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya akan mendapatkan doa para malaikat dengan doa yang baik. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi atau muwakkil bihi amin walaka bimithli. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui saudaranya dia sedang didoakan, maksudnya doa kebaikan, maka itu akan dikabulkan. Dan Allah kirim para malaikat untuk berdiri di dekat kepalanya. Kemudian setiap orang itu berdoa kepada saudaranya dengan doa tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengatakan amin, dan engkau juga akan mendapatkan dengan doamu yang sama yang kau doakan kepada saudaramu. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita lah, ya Allah sehatkan badan orang tuaku, maka malaikat datang, engkau juga mudah-mudahan dia sehatkan. Kalau pamannya kita mendoakan anak orang lain, ya Allah kasihan orang tua itu, anaknya nakal sekali, sadarkan anaknya, buatlah dia birrul walidain kepada orang tuanya, maka malaikat mengatakan amin, dan anakmu juga demikian. Jadi mendoakan saudara kita dengan kebaikan tidak ada ruginya, karena hakikatnya kita mendoakan kepada saudara kita itu sama dengan mendoakan diri sendiri dengan kebaikan. Nah, ini juga orang-orang yang didoakan para malaikat yang ke-11. Yang ke-12, orang yang salat fajar
dan orang yang sholat asar dan tidak pernah lepas dari jamaah. Artinya sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Nabi SAW mengatakan, yajtami'ul malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat akan berkumpul, malaikat malam dan siang, kemudian mendoakan orang-orang yang melaksanakan solat subuh dan solat asar berjamaah. Fayajtami'una fi salatil fajri, mereka akan berkumpul di solat fajar. Wa yajtami'una fi salatil asri, dan mereka pun akan berkumpul di solat asar. Jadi beruntunglah orang-orang yang menjaga dua solat ini, solat asar dan solat subuh. Rasul mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat ini dijamin masuk surga. Kemudian juga orang-orang yang didoakan baik para malaikat adalah orang-orang yang setiap pagi dia bersedekah. Setiap pagi dia bersedekah. Karena Nabi SAW mengatakan, setiap hari Allah akan mengutus para malaikat kemudian berdoa. Apa doanya? Ya Allah, tambahkanlah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini. Tambahkanlah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini. Maka siapapun yang bersedekah, umpamanya kita sholat subuh di Muhajirin, nampak ada kotak infak masuk entah 1.000, 2.000, maka kita sudah mendapatkan doa para malaikat dengan melipat gandakan uang yang kita sedekahkan. Kemudian yang nomor 14, di antara doa para malaikat yang baik adalah ketika kita mendengar suara ayam berkokok menjelang dini hari. Nabi mengatakan, idza sami'tum siyahad dik fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Apabila kalian mendengar suara kokokan ayam di pagi hari, mungkin jam 3 malam atau jam 2 malam atau mungkin jam 4 malam gitu, berdoalah, minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Karena mereka sedang melihat para malaikat, dan malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Kemudian juga yang selanjutnya adalah malaikat, mereka akan suka dengan orang-orang yang disukai tempatnya oleh para malaikat, dan tidak ada tempat yang disukai melebihi masjid. Jadi orang-orang yang suka duduk di masjid, maka malaikat akan datang dan mendoakan kebaikan. Ya tentu bukan hanya duduk di masjid, tapi dia juga menggunakan masjid untuk sarana berzikir, sarana salat, sarana baca Quran, dan begitu seterusnya. Maka para malaikat, mereka akan senang dengan kita dan mendoakan kebaikan. Dan yang terakhir, tentunya para malaikat akan mendoakan kita bagi orang-orang yang mencintai para malaikat. Kita tidak memusuhi malaikat, kita cinta dengan para malaikat. Maka siapapun yang mencintai para malaikat Allah, maka malaikat juga akan mendoakan kebaikan. Tapi siapapun yang membenci para malaikat, maka sama dengan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi, mereka datang kepada Nabi SAW, siapa yang menghabari kamu tentang wahyu? Maka Rasul mengatakan Jibril. Maka kata orang-orang Yahudi, aku tidak suka dengan Jibril. Kukira yang mendatangi kamu adalah Mikail yang senantiasa membawa hujan itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, mengancam siapapun yang membenci Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang lainnya, maka mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dan banyak lagi. Ini salah satu bentuk contoh doa kebaikan para malaikat kepada kita. Tapi jangan salah, tadi saya sudah katakan di awal, tidak semua malaikat itu mendoakan kebaikan kepada kita. Ada juga para malaikat itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan keburukan kepada kita. Dan kalau sampai malaikat mendoakan keburukan kepada kita, maka doa para malaikat, saya katakan di awal, mustajab.
Kalau dia sudah mendoakan keburukan kepada kita, yakinlah bahwa doa-doa para malaikat itu akan mustajab. Lalu seperti apa doa para malaikat keburukan, dan siapa orang-orang yang didoakan para malaikat dengan keburukan itu? Yang pertama, orang-orang yang didoakan keburukan oleh para malaikat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyebarkannya. Dia sudah tahu yang hak tapi disembunyikannya. Dia sudah tahu kebenaran tapi tidak mau disampaikannya dengan berbagai macam alasan. Maka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengungkapkan dan mengajak manusia kepada kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang didoakan buruk para malaikat. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka sembunyikan, maka mereka orang-orang yang dilaknat Allah dan para malaikatnya. Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Jadi ada seorang Yahudi berzina, harusnya dirajam. Tetapi kemudian ada salah satu tokoh Yahudi mengatakan, dalam Taurat kami tidak ada hukum rajam. Kata Nabi SAW, kalau begitu datangkan Taurat, bacakan di hadapan. Maka tokoh Yahudi ini kemudian mengambil Taurat dan membacakan Taurat di hadapan Rasul. Ketika sampai kepada ayat rajam, dia tidak mau membacanya, sengaja menutupi dengan jempolnya. Kebetulan di samping Nabi SAW ada tokoh Yahudi yang sudah masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Kata Abdullah ibn Salam, angkat jempolmu, baca bacaan yang dibalik jempolmu itu. Akhirnya diangkat jempolnya, kemudian dibaca, rupanya ada ayat rajam dalam Taurat itu. Maka turunlah ayat ini. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, mereka akan dilaknat Allah dan para malaikatnya. Maka katakan yang hak dengan hak, yang batil dengan batil. Jangan menutupi yang hak dengan kebatilan atau sebaliknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, seperti orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa sepeninggal Nabi SAW tidak kurang dari 10 yang selamat, lainnya murtad. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, dan melaknat keduanya saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allahumma la'an li sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah kepada dua berhala Quraisy ini. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, orang yang mencela para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencela sahabatku, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain. Siapa yang mencaci maki para sahabat, dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang akan dilaknat para malaikat adalah man awa muhditha, orang yang melindungi orang jahat. Dan ini juga nasihat kepada mereka yang berprofesi sebagai lawyer, sebagai pengacara. Terkadang pengacara ini tahu dia sebagai lawyer bagi kliennya, dan dia tahu kliennya ini orang jahat. Tapi karena hanya ingin kehidupan dunia, dia pun rela kemudian memanipulasi dengan mendatangkan bukti-bukti palsu sehingga menyelamatkan dari kejahatannya. Ini sama melindungi orang jahat. Hati-hati bagi orang-orang yang berprofesi lawyer ini. Jangan Anda lindungi orang-orang jahat, karena mereka pantas mendapatkan balasannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man awa muhditha fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melindungi orang jahat,
maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, orang-orang yang suka mengancam saudaranya dengan senjata. Entah menodongkan pisau, entah menodongkan cangkul, entah menodongkan cerulit gitu ya. Sekarang kan banyak tuh tawuran-tawuran anak-anak bawa pedang, bawa apa gitu ya, atau mengancam orang dengan pentungan. Maka Nabi mengatakan bagi orang-orang yang seperti ini, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yadahu wa in kana akhan li abihi wa ummi. Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia meletakkan senjatanya, walaupun yang diancam itu saudara seibu atau saudara sebapak. Maka jangan suka mengancam dengan senjata. Man hamalas silah falaysa minna. Kata Rasul, siapa yang membawa senjata untuk mengancam saudaranya bukan umatku, kata Nabi. Kemudian juga yang kelima, orang-orang yang suka berusaha menggagalkan perjanjian. Seseorang sudah berjanji, entah dalam jual beli, dalam sewa menyewa, entah dalam akad apapun, dalam muamalah manusia, sudah terikat perjanjian, kemudian kita batalkan secara sepihak. Maka Nabi SAW mengatakan, dimmatul muslimina wahidah, faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yuqbal minhu sarfun wala adl. La yaqbal minhu sarfun wala adl. Ingat bahwa tanggungan kaum muslimin itu satu kesatuan, tidak boleh dibatalkan sembarangan, kecuali karena mungkin membatalkan dua belah pihak ingin membatalkan perjanjian. Kalau satu belah pihak membatalkan tidak boleh. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang melakukan seperti itu, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Amal sunnah dan wajibnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan suka membatal-batalkan perjanjian amanah. Kemudian yang keenam, orang-orang yang menasabkan diri kepada yang bukan keturunannya. Mengaku Habib keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi. Mengaku dari keluarga konglomerat padahal bukan itu. Mengaku dari keluarga keraton, mengaku dari keluarga ini, keluarga itu, padahal terputus nasabnya hanya untuk mengaku-ngaku saja. Maka Nabi SAW mengatakan, man wala qauman bi ghairi idni mawalihi, ataupun manidda'a ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Siapa yang menasabkan diri kepada yang bukan keturunannya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Amal wajib dan sunnahnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Karena banyak orang-orang yang terkadang mengaku-ngaku keturunan orang hanya karena ingin mendapatkan warisan, kehormatan, atau gila hormat dan lain sebagainya. Mereka manusia terlaknat. Kemudian yang nomor 7, orang-orang yang ataupun para wanita yang menolak ajakan suaminya, dan itu sudah saya jelaskan tadi. Para istri yang menolak ajakan suami di malam hari, maka mereka adalah wanita-wanita terlaknat di sisi para malaikat sampai subuh. Dan tadi sudah jelaskan hadisnya. Kemudian juga yang selanjutnya, orang-orang yang dilaknat para malaikat, mereka orang-orang yang berkhianat kepada pasangannya. Berkhianat macam-macam, entah suami yang berkhianat atau istri yang berkhianat. Maka ulama mengatakan mereka juga masuk kepada orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat. Termasuk juga orang-orang yang berusaha menghalang-halangi orang untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalang-halangi pengajian, membubarkan pengajian, menghalang-halangi untuk berbuat baik kepada manusia. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Dan banyak lagi. Intinya bahwa dari dua perkara ini, baik yang didoakan baik para malaikat
atau yang didoakan buruk para malaikat, dua-duanya mustajab di hadapan Allah. Maka seorang muslim harus cerdas. Jangan mendatangkan perkara yang dilaknat para malaikat, tapi ambillah amalan-amalan yang menjadikan doa para malaikat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini nasihat yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.